la yaqrubanna masajidana hadza al-khaluful fam. Jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami ini orang-orang yang mulutnya berbau. Jadi dalam aturan agama, jangankan orang yang batuk dengan virus yang menular, bahkan orang yang menguap hanya dengan aroma yang menyebar saja sudah dilarang datang ke masjid apabila mulutnya berbau, apalagi apabila bervirus. Maka kita minta kesadaran bagi yang kesehatannya sedang memburuk, apalagi sudah positif terindikasi corona, salatlah di rumah saja. Tapi bagi orang yang sehat, merasa percaya diri datang ke masjid, datanglah ke masjid dengan tetap menjaga protokol kesehatan, bukan masjidnya yang ditutup. Maka apabila protokol agama ini dijalankan dengan baik, sungguh di dalamnya sudah termuat protokol kesehatan, sungguh di dalamnya sudah termuat semua hasrat-hasrat pemerintah. Tapi karena kita mengabaikan agama, maka tugas kita menjadi semakin berat. Kenapa kita tidak lakukan pendekatan logis kepada masyarakat? Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak lakukan pendekatan agama kepada masyarakat? Dan yang ketiga, kenapa tidak melakukan pendekatan tradisi kepada masyarakat? Bila tiga pendekatan ini dilakukan, maka saya sangat yakin program pemerintah untuk vaksinasi COVID tersebut akan berjalan mulus. Dimulai dari presiden dulu, di ruang publik yang terbuka sehingga orang bisa melihat, tidak lagi dituduh rekayasa. Dimulai dengan menteri kabinet, dimulai dengan anggota DPR RI, baru kemudian turun ke daerah, dimulai dengan gubernur dan juga kepala-kepala dinasnya, dimulai dengan anggota DPR A, DPRK. Maka saya yakin kalau itu yang dilaksanakan, semua warga akan merasa menyesal dan merasa rugi apabila tidak ikut divaksin. Tapi apabila disasar hanya warga saja, pejabat yang paling akhir, jangan salahkan bila masyarakat kemudian curiga. Kenapa? Karena logikanya tidak masuk sama sekali. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini protokol di dalam agama. Ada pendekatan-pendekatan itu yang dilakukan oleh para ulama di masa lalu. Tradisi yang bertentangan dengan syariat dimodifikasi untuk sesuai. Bila tradisi tidak mungkin dimodifikasi, maka tradisi itu harus ditinggalkan sama sekali. Ini kearifan. Maka menjadi tidak bijak apabila para pendakwah, para ustadz datang hanya untuk menyalah-nyalahkan saja. Ini bid'ah, itu bid'ah, ini syirik, itu syirik, ini neraka, itu neraka. Tidak pernah menjanjikan surga sama sekali. Padahal bahasa dakwah tersebut targhib wa tarhib, mempromosikan nilai-nilai kebaikan dengan menjanjikan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan menakut-nakuti mereka dari berbuat maksiat dengan ancaman dosa di akhirat dan juga laknat Allah Ta'ala di dunia. Tetap saja dengan protokol dakwah bahwa yang paling penting dari para da'i tersebut, yang pertama adalah akhlak dan yang kedua keteladanan. Maka tampil di ruang publik walaupun pribadi kita tidak terjamin baik, karena kalaulah Allah Ta'ala publikasikan keburukan kita di ruang pribadi, saya yakin tidak ada ustadz yang berani duduk di depan. Kenapa saya berani duduk di depan? Karena keburukan saya dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Tampil di sini saya mencoba untuk terlihat baik. Makanya saat saya minum biasanya langsung dari botol sekali teguk. Tiba-tiba di sini saya masukkan ke dalam gelas dan 3 kali teguk. Kenapa? Mencontohkan bahwa Nabi minum air itu 3 kali teguk. Bismillah, selesai, alhamdulillah. Teguk lagi, bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. 3 kali. Tapi kalau sedang sendiri di rumah, boleh jadi 1 gelas ini 3 jihak, kata orang Aceh. Sekali taruh gelas, selesai. Tapi karena sedang berada di depan, saya praktekkan keteladanan akhlak tersebut. Maka yang terakhir, saya sangat sedih ketika bertemu dengan kawan-kawan yang notabene-nya ustadz, tengku dan lain sebagainya, tapi atribut yang pertama terlihat dari depan mereka adalah bungkusan rokok di kantong atas. Bungkusan rokok. Terlepas dari hukum mau katakan makruh, sunat, wajib atau haram, terserah. Yang jelas itu menjadi penampilan yang buruk dalam komunitas masyarakat yang maju. Ketika suatu malam saya nonton tayangan di National Geographic, seorang wartawan dari barat datang ke Indonesia, turun di Bandara Soekarno-Hatta. Apa narasi yang dia sampaikan? Memasuki koridor bandara ini, kita seolah-olah kembali ke masa 15 tahun yang lalu. Kenapa? Karena di koridor tersebut terpampang iklan-iklan rokok. Padahal di Eropa sudah tidak diizinkan lagi iklan rokok. Ketika kita kembali ke Indonesia ini, masuk bandara ini, kita seperti kembali ke 15 tahun yang lalu. Iklan rokok di kanan dan kiri. Olahraga disupport oleh rokok.
Jangan dulu berbicara faktor hukum agama, ambil saja secara logika. Seorang suami yang baik, setiap kali dia makan enak di luar, dia akan bungkus makanan itu untuk dibawa pulang ke rumah, dinikmati oleh istri dan anak-anak. Itu seorang suami yang baik. Seorang suami yang kurang baik, dia makan enak di luar, dia usahakan tidak ada jejak dan sisa untuk diketahui oleh istri dan anak-anak di rumah. Bahkan kalau dia makan durian di luar, sampai greepnya itu tidak lagi berbau durian, baru dia pulang ke rumah. Seorang suami yang jahat, dia bawa pulang makanan ke rumah, dia makan sendiri di rumah, ketika istri dan anak-anak minta dilarang. Hajatnya khusus ke Yahmada. Bayangkan seorang perokok, merokok itu nikmat baginya. Pernahkah ada perokok yang saking baiknya dia bawa pulang rokok ke rumah lalu ditawarkan, "Pim kata tiba ke perumahan tiba bak tepoh." Perokok yang baik tidak pernah menghisap rokoknya. Perokok yang kurang baik, dia merokok di luar, dia hapus sisa-sisa rokok itu baru dia pulang ke rumah. Perokok yang paling buruk, dia bawa pulang rokok ke rumah, dia hisap dengan nikmat di hadapan istri dan anak sambil melarang mereka tidak boleh merokok. Nyen abih bro akai lekomna. Itu suami yang paling buruk. Dia nikmati sendiri dan dia larang anak istrinya untuk ikut menikmati. Itu logika saja, enggak perlu berbicara dalil agama. Bayangkan Anda makan makanan enak, bila Anda seorang yang baik, Anda teringat bawa pulang untuk istri dan anak-anak. Bila Anda kurang baik karena barangkali keterbatasan dan lain sebagainya, Anda nikmati di luar, Anda hapus bekasnya, bahkan kantongnya dibuang agar tidak terlihat oleh istri dan anak-anak. Tapi ketika Anda seorang yang jahat, Anda pula bawa pulang makanan yang enak, Anda nikmati dan pertontonkan kenikmatan itu di hadapan istri dan anak-anak sambil melarang mereka enggak boleh makan. Ini khusus untuk saya saja. Maka itu yang terjadi pada perokok sekarang. Seharusnya itu kita dakwahkan kepada jamaah, kepada orang-orang yang ikut pengajian. Tapi bagaimana kita akan melakukannya kalau keteladanannya tidak ada? Ustadz yang datang sambil memamerkan bungkusan rokok di depan, bahkan kadang-kadang dikeluarkan, diletakkan di atas meja sambil dihisap-hisap lagi. Ini menjadi hal yang terburuk. Dan celakanya lagi, rata-rata perusahaan rokok adalah milik orang non-muslim dan itu dipakai untuk kekayaan mereka. Kita menyumbang untuk hal-hal demikian rupa. Maka saya senang ketika hari ini baca Harian Serambi Indonesia, ada sebuah pengumuman bagus bahwa bantuan pemerintah untuk COVID tidak boleh dipakai untuk membeli rokok. Ya, alhamdulillah ada kewarasan sedikit dalam aturan tersebut. Maka mudah-mudahan itu menjadi pengingat dan peringatan bagi kita semua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah berkumandang azan Isya, maka kita padakan kajian sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan pembelajaran bagi saya dan kita semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin kita ambil waktu sedikit, bila ada pertanyaan disilahkan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tentang golongan-golongan di dalam Islam, firqah-firqah ini, dari yang sesat sampai yang menyesatkan. Terkait dengan muamalah, tidak ada persoalan dari sisi sah dan tidak sah selama terpenuhi syarat dan rukun, jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Sekalipun ada anjuran dalam makna amar ma'ruf nahi mungkar, agar kita memprioritaskan transaksi itu dengan orang-orang yang memang berbuat baik, beramal soleh. Maka dahulukan kepada orang yang salatnya benar dan lain sebagainya. Bila sudah terbukti bahwa orang itu mengamalkan ataupun mengikut ajaran yang sesat, dari sisi transaksi sah dan tidak sah nggak ada masalah. Hanya di mana unsur amar ma'ruf nahi mungkar kita apabila tetap bertransaksi dengan mereka. Maka di dalam ayat Al-Quran, orang-orang yang sesat ini dianggap sebagai orang yang memperolok-olok ayat Allah. Apa kata Allah? Wa an idza sami'tum ayatillahi yustahza'u biha fala taq'ud ma'ahum innakum idzam misluhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Dan apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah itu dijadikan gurauan dan olok-olok, maka janganlah kalian duduk bersama dengan mereka, karena bila demikian kalian sama seperti mereka. Sampai baru boleh duduk lagi, yakhudhu fi hadisin ghairi, topik pembicaraannya itu berganti. Jadi ketika bertemu dengan orang yang sedang memperolok-olok ayat Allah, jangankan bertransaksi, duduk saja dengan mereka itu dianggap sama. Apalagi ikut bertransaksi dengan mereka, apalagi membayar makan dan minum mereka, itu sudah lebih parah lagi. Itu petunjuk yang jelas. Adapun tentang salat berjamaah ketika mereka jadi imam, dalam kitab I'anatul Talibin pada jilid yang kedua tentang adab salat berjamaah, pernyataan dari pengarang kitabnya Sayyid Abu Bakar Syata menyatakan bahwa sah berjamaah dengan siapapun yang kita tidak menganggap kafir akidahnya ataupun mazhabnya. Contoh yang diberikan di situ, kamu'taziliyin, seperti orang Mu'tazilah, wa rafidhiyin, dan orang yang beriktikad Rafidah. Itu kalangan tertentu dari golongan Syiah. Jadi kalau kita sudah anggap kafir akidah mereka, maka tidak sah berjamaah karena tidak sah salat. Tapi selama tidak sampai kita vonis mereka kafir, misalnya kita hanya katakan mereka Wahabi umpamanya, atau mungkin yang populer di Indonesia ini ada organisasi Muhammadiyah dan NU, perbedaan-perbedaan pendapat tersebut selama pokok-pokok syariatnya tetap sama dan praktek ibadat tidak terlihat pada pemahaman yang mengikut bahwa itu salah, maka ibadat itu tetap sah. Misalnya begini, kita sholat berjamaah, imamnya itu menganut mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak batal wudhu. Imamnya mazhab Maliki, tapi kita tidak melihat bahwa imam ini sejak dari turun dari kendaraannya atau keluar dari rumahnya itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Beliau maju ke depan jadi imam. Kita yang mazhab Syafi'i sah ikut beliau. Bahwa tadi di dalam rumah beliau cipika-cipiki dengan istri tidak wudhu lagi, itu hanya Allah yang tahu. Maka sah ikut imam kepada orang yang menurut keyakinan makmum tidak batal ibadatnya. Tapi kalau menurut keyakinan makmum sudah batal, maka tidak sah pada salat berjamaahnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ketika ada pemimpin dari golongan orang-orang yang mungkin mempermain-mainkan agama, mungkin dulunya terlihat dalam track record rekam jejaknya itu bersahabat baik dengan orang-orang non muslim dan mendukung mereka, dan kemudian merusak persatuan umat Islam. Sebenarnya dalam aturan kita tidak boleh pilih mereka. Masalahnya mereka tidak dipilih oleh kita, kita hanya memilih pimpinan mereka. Ini masalahnya. Dan itu menjadi kewenangan hak prerogatifnya untuk mengatur siapa yang akan ditunjuk. Prinsip dasar dalam agama, selama kebijakan pemerintah tersebut tidak mengarah kepada berbuat maksiat kepada Allah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, fa'alaikum as-sam'u wa ta'ah, kalian wajib patuh dan wajib taat.
Tapi apabila sudah menjurus kepada maksiat, walaupun pemimpinnya itu taat, tidak wajib patuh dan tidak wajib taat. Maka itu pula sikap kita sekarang ini. Kita harus berjalan dalam ruang konstitusi. Kalau tidak setuju terhadap kepemimpinan yang sekarang, ada dua mekanisme. Mekanisme yang paling normal, menunggu pemilu berikutnya, pilih yang lain. Dan sudah pasti dipilih yang lain, karena yang sekarang nggak bisa dipilih lagi, sudah 2 periode. Tinggal yang lainnya akan dipilih. Siapa yang terbaik di antara mereka yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita. Mekanisme yang kedua, bila tidak sabar menunggu pemilu berikutnya, maka pemimpin yang sekarang bisa diturunkan dari jabatan dengan cara-cara konstitusi. Bukankah dulu kita pernah menurunkan orang yang sangat berkuasa di Indonesia? 32 tahun dia menjadi presiden dan bisa diturunkan. Bukankah setelahnya kita juga bisa menurunkan seorang presiden, B.J. Habibie? Dan bukankah setelahnya juga ada presiden yang diturunkan, yaitu Abdurrahman Wahid? Kita sudah punya sejarah 4 orang presiden. Soekarno juga diturunkan. 4 orang presiden bisa diturunkan, hanya 3 yang belum diturunkan. Maka apa salahnya menurunkan 1 orang lagi secara konstitusi? Hanya kalau kita mau. Kalau tidak mau, ya tetap tidak berjalan. Yang tidak diizinkan dalam agama adalah memberontak terhadap pemimpin yang sah walaupun tidak terpilih sesuai dengan ketentuan syariah. Maka selama itu berjalan dalam koridor tata negara yang baik, kalaupun kita tidak setuju atas hal-hal tertentu, maka tunggu waktu pemilu, jangan pilih lagi dia dan orang-orang yang seumpama dia. Pilih yang lain. Maka perlu kecerdasan masyarakat dalam beragama dan berpolitik. Itu prinsip dasarnya. Jadi selama perintahnya bukan bermaksiat kepada Allah, wajib diikuti. Cuma masalah wajib diikuti tentang logis atau tidak logis lagi. Jadi bagaimana mereka memanajemen masyarakat ini agar bisa patuh. Demikian. Terima kasih. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Oh, ada Pak Isi. Silakan Pak Isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi. Bandung pekerjaan itu ada pada terbentuk toleransi, terbentuk sabar, yang berbagai apa PNBP dengan tentu. Ya, urang sabar luah lampu. Yang bapak jadi pada toleransi apapun aktivitas ada batasnya. Menyebutnya di ada tetap apa? Mohon dasar pemikiran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran sudah ada petunjuknya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wa in aqabtum fa'aqibu, ini terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lahu wa khairum lis-sabirin. Apabila kalian akan membalas, maka balaslah dengan seumpama yang ditimpakan kepada kalian. Ada orang berbuat jahat kepada kita, tiba pada waktunya kita punya kekuasaan untuk membalas, balaslah dengan ukuran yang sama. Wala in sabartum, tetapi ketika kalian sanggup membalas dan kalian memilih sabar tidak melakukannya, fahuwa lahu wa khairul lis-sabirin, sungguh itu lebih bagus bagi orang yang sabar. Jadi konsep sabar itu dalam posisi mampu membalas, bukan dalam posisi tidak mampu untuk membalas. Misalnya datang orang-orang yang bersenjata menangkap kita, hitam padam-padam, lalu ditinggalkan, ditanya apa cik geng tak hana balah kau, mana nalun sabar tak? Itu bukan sabar, nyancila ihraw. Kesabaran ini adalah orang yang mampu untuk membalas tetapi dia memilih untuk menahan diri, itu yang baik. Sedangkan toleransi ini bukan tentang membalas kejahatan. Toleransi adalah tentang menghargai perbedaan. Jadi karena kita di Indonesia secara resmi dulu ada 5 agama yang
direstui oleh negara secara undang-undang, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Maka kita bergerak dalam ruang koridor tersebut. Ada saudara kita yang Kristen beribadah Natal dan Tahun Baru, kita hargai mereka dengan tidak mengganggu, bukan ikut terlibat di dalam ibadah mereka. Itu bukan toleransi, nyanilhab namanya. Ya, jadi ikut-ikutan. Karena kita juga tidak menuntut mereka hadir saat sholat Idul Fitri. Sebagaimana mereka tidak menuntut kita hadir pada acara misa. Kita tidak menuntut mereka ucapkan selamat Idul Fitri, sebagaimana mereka juga tidak perlu menuntut kita untuk mengucapkan selamat Natal, karena lakum dinukum waliyadin. Persoalan agamamu engkau urus sendiri, persoalan agamaku aku urus sendiri. Muamalah tetap berjalan. Maka yang jadi masalah adalah ketika ada agama tertentu yang berkuasa lalu menindas agama yang lain, maka agama yang lain tiba giliran berkuasa juga akan menindas sesuatu yang lain pula. Untuk ukuran di Indonesia kita ambil contoh. Di masa Orde Baru, rata-rata menteri agama itu dari organisasi Muhammadiyah. Maka saat itu penetapan awal dan akhir Ramadan itu berdasarkan hisab. Saat itu yang berbeda dengan pemerintah adalah NU, karena mereka dengan metode ru'yah. Tapi sejak reformasi, menteri agama dijabat oleh kalangan NU, maka penetapan awal dan akhir Ramadan berdasarkan aturan ru'yah. Setiap tahun yang terlihat berbeda dengan pemerintah adalah Muhammadiyah. Lalu apakah ini kita jadikan bahan ulok-ulok dan cemooh? Maka kalau itu sungguh itu namanya balas dendam. Maka ada ruang toleransi tersebut. Oh, ternyata ini keputusan pemerintah memihak kepada referensi NU. Maka kawan-kawan Muhammadiyah yang tidak setuju, mereka berhari raya pada hari raya mereka sendiri yang mereka sepakati. Yang ikut pemerintah pada aturannya sendiri. Ya, itu contoh ada ruang toleransi. Ya, tetapi tidak ada yang namanya toleransi yang lompat pagar. Karena sedang hari raya Natal tiba-tiba orang Islam ikut mengucapkan selamat Natal, kecuali ada urgensinya, ada dasar kepentingannya. Apa kepentingan? Kepala daerah yang membawahi orang-orang Kristen di daerahnya. Misalnya Kecik Prada, ada warga Prada yang Kristen. Sudah terlihat di masa lalu ketika Kecik Prada tidak mengucapkan selamat Natal, maka warga Kristen ini nggak mau gotong royong dan ikut menyumbang untuk desa. Nah, maka perlu barangkali pertimbangannya pada ucapkan Natal bagi jak gotong royong. Tapi pertanyaannya, kenapa Kecik Prada mengucapkan selamat Natal padahal di Prada nggak ada seorang pun warga Kristen? Ini yang keilhab namanya. Ya, maka itu disebut dengan kepatutan. Jadi ada toleransi pada ruang yang layak. Bila melampaui batas maka menjadi zalim. Nauzubillah, semua nauzubillah. Demikian Pak Kecik. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji'una wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.